Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gian Suryanto, NIM 2008723, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Anatomi Fisiologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi tentang anatomi dan fisiologi reproduksi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian anatomi fisiologi reproduksi. Yang pertama itu pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anatomia. Dari anatomy, yang berarti memotong, adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Terdapat juga anatomi hewan atau zootomi dan anatomi tumbuhan dan fitotomi. Yang kedua itu pengertian fisiologi reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis atau individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri dan dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Kita masuk pengertian reproduksi pria dan wanita. Yang pertama yaitu reproduksi pria. Organ reproduksi pria merupakan 10 organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yakni organ internal dan organ eksternal. Dan yang kedua yaitu reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, bersalin, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Dan di dalam reproduksi tentu saja ada hormon-hormon reproduksi. Hormon-hormon reproduksi pria dan wanita dibagi atas 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama itu follicle stimulating hormone atau disebut FSH. Hormon reproduksi FSH diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Dan yang kedua yaitu luteinizing hormone atau disingkat sebagai LH. Hormon LH juga diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH. Pada wanita, hormon reproduksi ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur, disebut ovulasi, siklus menstruasi, dan kesuburan. Sementara pada pria, LH merangsang reproduksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Yang ketiga itu hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Hormon ini akan mengalami peningkatan selama masa pubertas, kemudian mulai menurun sejak memasuki usia 30 tahun. Hormon estrogen. Kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Hormon estrogen pada wanita memiliki peranan penting dalam perkembangan seksual pada masa pubertas. Selain itu, hormon ini juga berperan mengendalikan pertumbuhan di dinding rahim selama siklus menstruasi dan awal masa kehamilan, serta mengatur berbagai proses metabolisme terhadap pertumbuhan tulang dan kadar kolesterol. Kita masuk materinya selanjutnya, yaitu mekanisme pembuahan. Saat mencapai organisme, pada pengeluaran cairan mani yang kaya akan sperma. Cairan ini melesat ke dalam rahim, mencari jalan untuk bertemu dengan sel telur. Posisi seks tertentu seperti posisi mensionaris dipercaya dapat mempermudah masuknya sperma ke dalam rahim, sehingga kemungkinan terjadinya kehamilan. Kontraksi lembut pada rahim membantu sperma dalam saluran reproduksi wanita hingga mencapai sel telur. Sperma akan melakukan perjalanan sepanjang kurang lebih 18 cm dari leher rahim ke tuba Fallopi, yaitu lokasi sel telur berada. Sperma pertama bertemu dengan sel telur yang akan berusaha menembus cangkang sel telur akan menjadi pembuahan. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu fase-fase menstruasi. Menstruasi ada hal yang wajar dialami oleh seorang wanita, meski
sudah dialami sejak masa remaja, tidak semua wanita tahu apa itu sebenarnya terjadi dalam tubuh selama siklus menstruasi. Kita masuk pengertian, yaitu siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada tiap-tiap wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 23 sampai 35 hari. Namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Kita masuk yang terakhir, yaitu fase menopause. Fase menopause akan dialami setiap wanita akibat perubahan hormonal dalam tubuh. Banyak wanita merasa bahwa menopause ini hanya terjadi terkait dengan usia tua. Berdasarkan definisinya, menopause atau mati haid didefinisikan sebagai menstruasi yang tidak terjadi selama 12 bulan berturut-turut. Umumnya, menopause terjadi pada usia 51,3 tahun. Menopause disebabkan oleh perubahan hormon seks dalam tubuh, umumnya terjadi pada usia tua. Menopause terjadi ketika ovarium atau disebut indung telur berhenti untuk memproduksi hormon estrogen dan tidak menghasilkan sel telur setiap bulannya. Biasanya, menopause dimulai dengan siklus menstruasi yang semakin jarang setiap bulannya hingga bertahun-tahun sebelum akhirnya tidak mengalami siklus menstruasi sama sekali. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam pembuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.